Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz Angga, suara saya jelas sekarang? Lumayan agak bagus ya, Syekh. Wadih. Wadih. Boleh ini. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang bisa bahasa Arab juga di antara antum ya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini insya Allah lagi diperbaiki. Sebenarnya di tempat saya lagi error. Saya pakai data dulu. Mudah-mudahan ini lagi ada pilih data lagi. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Masya Allah, ini pertemuan, mudah-mudahan pertemuan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan insya Allah ilmu yang akan disampaikan di dalamnya adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini saya ditugaskan untuk menyampaikan kursus ini, walaupun saya bukan orang yang paling banyak ilmunya. Banyak di antara antum yang ilmunya jauh lebih luas daripada saya. Tidak pula saya orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti banyak di antara antum yang kesalihannya itu luar biasa. Kita insya Allah sharing-sharing lah. Kita berbagai ilmu, mudah-mudahan insya Allah dengan silaturahim ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan kita dunia dan akhirat. Tuhfatul Atfal ini termasuk di antara kutubul ummahat, di antara kitab-kitab tajwid yang paling utama, yang paling diutamakan. Kalau engkau ingin mempelajari kitab tajwid, maka harus dimulai dengan Tuhfatul Atfal. Dulu pada abad 8 ke-8 setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang namanya Al-Jazari. Al-Jazari itu menulis Matn Al-Jazariyah. Tetapi yang tertulis di dalam Matn Al-Jazariyah tidak seluruh bab-bab di dalam tajwid. Ada ketinggalan, ada beberapa bab-bab di dalam tajwid belum dibahas atau dibahas untuk level yang sudah maju dalam tajwid. Nah, datanglah beberapa ulama setelah Imam Al-Jazari ini meninggal dunia, wafat, menulis kitab-kitab tajwid, tapi kitab-kitab tajwid itu tetap ada kesusahannya. Sampai datangnya seseorang namanya Sulaiman Al-Jamzuri. Datang setelah wafatnya Al-Imam Al-Jazari hampir 400 tahun. Nah, pada abad ke-12. Nah, Al-Jamzuri ini menulis kitab yang lebih gampang, lebih mudah difahami untuk mubtadi'in, untuk orang-orang pemula dalam tajwid. Barang siapa yang ingin mulai mempelajari tajwid, maka harus dimulai dengan buku yang paling mudah, yaitu Tuhfatul Atfal yang ditulis oleh Al-Jamzuri. Ditulis dengan alasan ini, supaya memudahkan Al-Jazariyah. Kalau kita loncat ke Al-Jazariyah, ada beberapa bab-bab ketinggalan. Dan itu bab-bab yang paling gampang, yang harus dijelaskan dalam satu mata. Maka datanglah Al-Jamzuri ini menulis Tuhfatul Atfal supaya memudahkan bagi pemula-pemula qari dan ahli tajwid yang ingin mempelajari tajwid dari awalnya. Nah, namanya Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau dari Tanta. Tanta ini termasuk dari delta Mesir. Barang siapa yang pernah ke Mesir, pasti ada Al-Qahirah. Qahirah ini Kairo. Ini ibu kota. Di atasnya ada Al-Manufiyah. Di atasnya ada Tanta. Nah, datang dari kota Tanta berhijrah kemana? Ke kota Al-Manufiyah. Sebagaimana seseorang berhijrah dari Tasikmalaya kemana? Ke Bandung. Untuk mempelajari ilmu tajwid. Dari siapa? Dari gurunya yang namanya Nuruddin Al-Mayhi. Luar biasa. Ayo kita bersama-sama mungkin mempelajari dan membacakan Tuhfatul Atfal dan menjelaskan artinya. Sebenarnya ini ketika dijelaskan, tidak menjelaskan seluruh hukum tajwid. Ada beberapa hukum-hukum tajwid yang tidak dijelaskan, seperti al-makharij, seperti as-sifat, al-waqf wal-ibtida, tidak dijelaskan di dalam Tuhfatul Atfal.
Kenapa? Karena dia yakin barang siapa yang sudah mempelajari Tuhfatul Atfal pasti akan mempelajari Al-Jazariyah. Di dalam Al-Jazariyah lah telah dijelaskan al-waqf wal ibtida, telah dijelaskan juga al-makharij dan sifat. Nah, maka Tuhfatul Atfal ini tidak akan menjelaskan sesuatu beberapa hal yang lanjut atau advance. Hanya beberapa hal yang mudah untuk orang-orang yang pemula yang ingin mempelajari tajwid Al-Quran. Nah, mempelajari mulai dari asas, dari dasar tajwid. Kan itu tajwid, kalau kita menjelaskan tajwid atau memberikan definisi untuk tajwid, tajwid itu adalah tahsin. Apa artinya tahsin? Membaguskan bacaan. Itu adalah tahsin. Nah, bagaimana bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaguskan bacaan? Membaguskannya dengan tadabbur dan khusyuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kepada sahabat-sahabat maqamat Al-Quran, nagam Al-Quran, intonasi, melakukan Al-Quran. Itu tidak pernah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka kalau ada seseorang di antara sahabat yang suaranya bagus seperti Abu Musa al-Asy'ari. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan itu. Karena itu syariqah, tergantung setiap orang. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran dan Al-Quran. Ini adalah ilmu Al-Quran. Kalau kita sudah menguasai tiga-tiganya, berarti insya Allah bacaan kita akan menjadi 100% penuh dengan tahsin. Nah, itu yang namanya tahsin. Tahsin bukan maqamat, tahsin bukan lagu, bukan, walaupun lagam dan lagu itu akan menjadikan bacaan kita lebih indah, tetapi bacaan Al-Quran supaya kita menyempurnakan tahsin, maka kita harus menyempurnakan 3 persyaratan. Yang pertama adalah bacaan tanpa takalluf. Yang kedua, tadabbur. Yang ketiga adalah tajwid, memperhatikan ahkam-ahkam tajwid. Apa artinya takalluf? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila membacakan Al-Quran, membacakannya secara santai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bukan takalluf, santai aja. Yang takalluf seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba, bacaan yang pertama dan bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua, memang benar, saya fokus pada makharij dan sifat, tetapi berlebihan. Nah, berlebihan itu yang tidak direkomendasikan saat kita membacakan Al-Quran. Coba kalau antum semua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum semua dengan saya baca satu surat Asy-Syams, surat Al-Lail, dengan bacaan yang kedua, dengan takalluf itu. Pasti saya capek, kalian lebih capek. Mungkin yang membacakan itu perasaan itu pasti akan sampai kepada antum semua. Pasti 100%. Yang dari hati, perasaan yang ada di dalam hati, pasti akan sampai kepada mustami', kepada orang yang dengar dari kita. Oleh karena itu, saat kita membacakan Al-Quran, biasa-biasa saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan teman-teman dan murid-murid saya selalu berkata, Syekh, engkau kalau membacakan Al-Quran, tidak begitu menggerakkan bibir dan wajah saat membacakan Al-Quran. Itu benar enggak? Itu yang benar. Nah, boleh saya membacakan, bisa membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bagus untuk mempelajari tajwid dan sifat. Tetapi kalau engkau sudah membacakan di dalam salat, tidak perlu membacakan dengan takalluf. Baca dengan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kitalah yang tidak capek, musallin juga tenang. Sehingga kalau mereka dengar kita baca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 10 halaman, mereka tenang juga, tidak capek. Begitu kalau kita membacakan atau dengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam 1 rakaat membacakan surat Al-Baqarah. Sahabat Rasulullah itu menikmati saja, tidak merasa capek. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat membacakan Al-Quran, imam menikmati santai. Itu Rasulullah
yang sahih ya teman-teman, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang berlebihan dalam bacaan Al-Quran, dalam drama, dalam tausiah, itu mereka berlebihan. Mutasyaddiqun, mutanatti'un, mutafaqihun. Apa artinya mutasyaddiqun? Mereka menggunakan kata-kata dan makhraj-makhraj berlebihan. Yang kedua, mutafaqihun, mencari-cari kata yang susah difahami oleh orang-orang yang oleh audiens. Al-mutanatti'un, mereka mengeraskan suaranya supaya dikagumi oleh orang-orang yang dengar. Nah, kita tidak usah saat membaca Al-Quran mengeraskan suara. Nah, bahkan kata Imam Syatibi, ada beberapa orang yang bahasa Arab, atfal itu artinya children atau child, kan? Nah, tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhfatul Atfal ini, atfal, anak kecil, bukan anak kecil. Artinya atfal mutataffil, seorang yang penasaran untuk mempelajari sesuatu. Antumlah semuanya penasaran untuk mempelajari ilmu tajwid. Antum semua penasaran mempelajari kaidah-kaidah tajwid, maka Tuhfatul Atfal ini cukup bagi orang-orang yang penasaran untuk mempelajari Tuhfat Al-Atfal atau mempelajari tajwid. Ayo kita masuk di dalam bait pertama. Nah, supaya kita sepakat ya teman-teman, setiap barisan di dalam Tuhfatul Atfal itu artinya bait. Nah, saya nggak tahu Ustaz Angga sudah kasih Tuhfatul Atfal file PDF ke semua peserta atau belum? Mendapatkan Syekh. Tidak tahu Ustaz, kalau dari Akhi Pranata. Alhamdulillah udah ada Ustaz Syekh. Tidak yang ngirim. Alhamdulillah sudah ya. Nah, setiap barisan itu namanya bait. Jadi kalau kita berkata bait pertama berarti barisan pertama, bait kedua, bait syair kedua, bait ketiga, begitu ya. Nah, ayo kita baca bait yang pertama. Perhatikanlah tashkil, kasrah, dhamma, fathah, karena saya akan bacakan. Nanti antum saat hafal sesuai dengan bacaan saya. Jangan kalau ada kasrah dijadikan dhamma, karena ini maknanya akan berubah. Ayo teman-teman. Yang pertama, yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Nah, di sini beliau berkata yaqulu. Dia menceritakan tentang seseorang yang menulis buku ini. Ini tawadhu'nya luar biasa Al-Jamzuri. Beliau tidak ingin bahkan menyebutkan namanya pada bait pertama. Nah, yaqulu, berkatalah orang raji yang mengharap rahmah, kasih sayang, al-ghafuri, Allah Maha Pengampun. Beliau pada bait pertama hanya pendahuluan, beliau mengharap rahmat dan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Selalu Sulaiman huwal jamzuri. Sulaiman ini namanya, huwal jamzuri family name, atau mungkin yang namanya family name ya kan, family name atau nama marga kan di Indonesia. Nah, misalnya mungkin Angga Ar-Rashid, ini kalau kita melihat Angga ini seperti Sulaiman. Nah, kalau kita melihat Ar-Rashid, ini nama seperti Al-Jamzuri ya. Mudah-mudahan nanti Ustaz Angga Ar-Rashid bikin matan ya. Amin Syekh. Nah, ini bait pertama, dauman Sulaiman Al-Jamzuri. Bait kedua, Alhamdulillah. Bait kedua, beliau berkata Alhamdulillah. Kita bisa berkata hamdan lillah, artinya segala puji bagi Allah. Tetapi beliau menambah al. Apa artinya al? Al ini artinya lil istighraq, artinya segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang kita ketahui dari nikmat-nikmat yang kita sudah tahu maupun nikmat yang kita belum tahu. Segala puji bagi Allah. Kita bisa mengikuti daurah ini karena ada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita bisa hidup, diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi juga kesehatan karena ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kalau kita berkata, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sini, alhamdulillah musallian. Setelah alhamdulillah, kita mengikuti alhamdulillah dengan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam hadis yang sahih, ayyuma amalin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa aqta. Kalau kita ada satu amal yang tidak dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan bismillah, dengan alhamdulillah, dengan salawatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu termasuk amal yang aqta, amal yang putus, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mulai di sini dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Iya, saya yang menulis Tuhfatul Atfal ini, tetapi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang memberikan kesehatan, beliau yang memberikan waktu, beliau yang memberikan takdir sehingga saya bisa tulisan ini. Tolong ya teman-teman supaya tidak ada interrupt atau mungkin gangguan, di mute semua ya teman-teman ya. Jazakumullah khairan. Kalau boleh ya admin Zoom, kalau bisa di mute semua dulu, kecuali kalau sudah ada pertanyaan akhir setiap bagian ya. Tolong teman-teman juga supaya kita sepakat. Nah, kalau ada pertanyaan, komentar, saran, disiapkan, ditulis di kolom chat. Kita nanti akan jawab semua pertanyaan setiap akhir satu chapter. Misalnya akhir mukaddimah, kita akan balas dan jawab semua pertanyaan dan komentar ya teman-teman ya. Jazakumullah khairan. Tetapi juga kita harus juga sepakat, jangan sampai ada satu bait, satu barisan yang lewat tanpa kita mengertinya. Harus kita mengerti semuanya. Kalau kita tidak mengerti, ditanya ya, tolong tanya di dalam kolom chat ya. Ya, jazakumullah khairan. Nah, musalliyan ala, alhamdulillah musalliyan ala. Setelah itu saya bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammadin. Saat kita salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendoakan supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat maqam terpuji. Ketika Allah salawat kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita pahala, memberikan kepada kita ampunan dan kasih sayang. Saat kita dapat salawat dari malaikat juga salawat kepada kita, itu berarti doa kepada kita supaya kita dapat ampunan, supaya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat dari orang ke orang, dari Allah Subhanahu wa taala ke kita, itu beda maknanya. Nah, musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Saat kita salawat, kita jangan lupa salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga keluarganya. Keluarganya ini termasuk istrinya, termasuk anaknya. Ada beberapa ulama berkata juga semua paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepupu Rasulullah yang mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk ahlul bait. Ada yang berkata ahlul bait itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Fatimah Zahra, dari Al Hasan wal Husain sampai hari kiamat, itu termasuk ahlul bait, ahlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan. Kebanyakan mungkin ulama-ulama di Saudi, mereka berkata ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarganya yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga Rasulullah, istrinya, anaknya, dan paman Rasulullah, sepupu Rasulullah yang mengikuti ajarannya. Kalau kita melihat paman Rasulullah itu Abu Lahab tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah dilaknati di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini kriterianya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga pendapat termasuk Syafi'i, beliau berkata alu Muhammad, alul bait ini termasuk keturunan dari Al Hasan wal Husain sampai hari kiamat, termasuk habaib. Kalau kita melihat Habib Rizik Syihab, Al-Habib Al-Haddad, Al-Habib Al-Attas, Al-Alawi, yang ada di Indonesia, itu semuanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunan Ahlul Bait. Muhammadun wa alihi wa man tala. Dan juga bukan hanya Ahlul Bait, setiap
orang yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita semua yang mengikuti kursus Tuhfatul Atfal, insya Allah diberi salawat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari penulis, dari orang-orang saleh. Salawat itu artinya doa ampunan. Jadi Ustadz Angga, Ustadz Suherman, Ustadz Fahmi, ini semuanya insya Allah akan dapat salawat dari Allah dan juga dari orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat ini artinya ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, bait ketiga, wa ba'du hadzal nadmi lil muridi. Wa ba'du, amma ba'd. Nah, ini biasanya orang-orang Arab apabila sudah selesai atau pada muqaddimah, supaya mereka masuk di dalam judul langsung mereka berkata amma ba'd, setelah itu mulai masuk. Nah, di sini atau bisa jadi berkata amma ba'd atau wa ba'd sama. Nah, berarti wa ba'd, setelah wa ba'd ini kita mulai membahas yang terkait dengan judul yang kita ingin bahas di dalam buku ini. Wa ba'du hadzal nadmi. An-nadmi ini sama, penyair, syair, puisi, namanya nadm. Nadm ini bisa jadi dalam Al-Bahruz Zajir, ada juga Al-Bahrut Tawil, ada juga Al-Bahrul Amudi. Ada banyak nadm. Sedangkan yang ditulis oleh Al-Jamzuri di sini namanya An-Nadmul Hur. Tidak ditulis di dalam bait-bait, tetapi dari bait-bait yang beliau tulis, beliau menggunakan An-Nadmul Hur. Wa ba'du hadzal nadmi lil muridi. Apa artinya al-murid? Sama dengan bahasa Indonesia, murid. Nah, barang siapa yang ingin sesuatu, ingin mempelajari sesuatu. Jadi kalau kita berkata, saya Yazid ini adalah murid, berarti murid, dia ingin mempelajari sesuatu. Nah, lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Hal yang paling utama yang dijelaskan di dalam nah, lihat di sini. An-nun, tanwin, dan al-mudud. Nah, an-nun, sakinah wat tanwin. Setelah itu mulai dengan yang paling utama yang dibahas dalam Tuhfatul Atfal. Jadi saya yakin teman-teman banyak di antara antum sudah jadi ustaz, banyak di antara antum qari. Nah, kalau kita insya Allah sudah menguasai Tuhfatul Atfal, maka itu langkah pertama untuk menjadi imam yang baik, untuk menjadi pembaca Al-Quran dan qari Al-Quran yang baik sesuai dengan ahkam tajwid. Nah, pada bait yang keempat beliau berkata, "Sammaituhu bi Tuhfatil Atfali." Sammaituhu, saya menamakan, memberikan nama untuk buku ini bi Tuhfatil Atfali. Saya memberikan nama Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal.